Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Bibi Ghoniyah dari Prodi S2 Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan Giri, Surabaya. Kali ini, perkenankan saya akan mempresentasikan teori belajar humanistik dalam memahami data kualitatif analisis Islami yang diampu oleh dosen kami, Dr. Muhammad Yusron Maulana Al-Yunisi, MPD. Sebelumnya, kita harus memahami fungsi teori belajar dalam penelitian kualitatif. Ada 4 fungsi, yaitu mengembangkan pemahaman komprehensif, yaitu analisis data. Analisis data bisa membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam. Yang kedua, generalisasi naturalistik, yaitu bisa memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas. Yang ketiga, interpretasi temuan. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan pada teori-teori tersebut oleh peneliti. Kemudian yang terakhir fungsi adalah fungsi teori belajar ini adalah refleksi penelitian, asumsi dan bias, yang mana akan mendasari penelitian, mengidentifikasi bias, dan merumuskan implikasi dari temuan penelitian tersebut. Contoh dari implementasi dalam penelitian kualitatif menggunakan metode interview untuk mengumpulkan data yang paling mendalam. Teori belajar dapat digunakan untuk menginterpretasikan tindakan manusia dan institusi. Dengan demikian, teori belajar ini berperan sebagai kerangka kerja yang memandu proses penelitian kualitatif. Di sini, saya akan menyampaikan contoh penelitian kualitatif. Seperti dalam hal gambar di layar ini. Peranan titik-titik dalam titik-titik. Analisis titik-titik dalam titik-titik. Nah, seperti itu. Contohnya, peranan guru dalam mengembangkan keterampilan menulis siswa. Atau analisis nilai nasionalisme dalam kekuatan pelajaran PKN. Atau bisa diambil dari studi kasus siswa hiperaktif pada kelas yang rendah. Atau bisa dengan kata-kata implementasi atau pelaksanaan. Contohnya, penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran tematik. Itu contoh-contoh dari implementasi data kualitatif. Rumusannya bisa dari rumusan masalah dan tujuan masalah, itu biasanya diawali bagaimana ataupun mengapa. Kita lanjut kepada inti dari pembelajaran kali ini, yaitu teori humanistik. Apa teori humanistik itu? Yaitu suatu pendekatan dalam psikologi, filsafat, dan ilmu sosial yang menekankan potensi keunikan dan kebebasan individu, atau biasa juga dianggap dengan memanusiakan manusia. Tokoh-tokohnya kita harus tahu. Yang pertama, Carl Rogers, itu adalah pengembang teori humanistik. Yang kedua, Abraham Maslow atau pengembang hierarki kebutuhan manusia. Yang ketiga, Viktor Frankl, pengembang logoterapi. Yang keempat, Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialisme. Yang kelima adalah Martin Buber atau filsuf dialogis. Ini adalah tokoh teori humanistik. Tapi yang kita bahas adalah 2, yaitu Carl Rogers dan Abraham Maslow. Kita masuk kepada tokoh Carl Rogers. Beliau siapa? Adalah seorang psikolog Amerika yang mengembangkan teori belajar humanistik. Beliau mempunyai konsep dasar, pengaruh, karya, prinsip, dan teori belajar, serta metode pembelajaran. Konsep dasarnya yaitu pandangan positif tentang manusia. Roger percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang secara positif. Konsepnya juga adalah kemandirian.
Belajar adalah proses mandiri yang dipimpin oleh individu. Itu konsep dari Carl Rogers. Dan yang ketiga adalah pengalaman. Dan yang keempat adalah kreativitas. Pengaruh dari Carl Rogers itu adalah pengembangan teori belajar humanistik dan perkembangan psikologi humanistik, pengaruh pada pendidikan dan pembelajaran dewasa, pengembangan terapi klien terpusat. Karya utamanya banyak sekali, diantaranya ialah The Clinical Treatment of the Problem Shift, Counseling and Psychotherapy, Silent Therapy on Becoming a Person. Prinsipnya, 1. Kesadaran diri, 2. Kesediaan belajar, 3. Pengalaman signifikan, 4. Keterlibatan emosi, 5. Kemandirian belajar. Teori belajar Carl Rogers adalah teori persona, teori kondisi belajar, teori empati, dan metode pembelajarannya yaitu pembelajaran berbasis pengalaman, diskusi terbuka, penggunaan kasus nyata, pembelajaran mandiri. Untuk selanjutnya yaitu psikolog Amerika yang terkenal karena teori hierarki kebutuhan manusia. Siapa lagi adalah Abraham Maslow. Konsep dan sumbangannya teori hierarki kebutuhan. 1. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Karyanya bisa dilihat A Theory of Human Motivation, Motivation and Personality toward a Psychology of Being. Konsep yang lain yaitu kebutuhan intrinsik dari dalam atau ekstrinsik dari luar. Yang kedua, konsep self-actualization atau aktualisasi diri. Yang ketiga, teori motivasi atau kekurangan, vs being atau deficiency melawan being. Sumbangan dari beliau adalah pengembangan psikologi humanistik, karena beliau juga termasuk dari salah satu tokoh teori humanistik. Teori motivasi dan kebutuhan manusia, pengaruh pada pendidikan, bisnis, dan psikologi industri, dan yang terakhir sumbangan beliau adalah konsep aktualisasi diri sebagai tujuan hidup. Pengaruhnya yaitu dari Charles Rogers, Douglas MacGregor, Friedrich Herzberg, dan Viktor Frankl. Dan kritik dan batasan, kurangnya bukti empiris, simplifikasi kebutuhan manusia, kurang mempertimbangkan faktor budaya dan sosial. Ini adalah Abraham Maslow. Kita masuk ke dalam tema yang inti tentang analisis teori humanistik dalam penelitian kualitatif Islami. Berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan makna yang dibuat oleh individu atau kelompok dalam konteks budaya dan agama. Langkah-langkah analisis: 1. Persiapan, 2. Analisis data, 3. Pendekatan teori humanistik, analisis pendekatan Islami, dan yang terakhir adalah langkah-langkah akhir. Persiapan yaitu memilih metode penelitian yang sesuai seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. 2. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data melalui metode yang dipilih. Yang ketiga, transkripsi data, menulis ulang data yang dikumpulkan ke dalam bentuk teks. Masuk ke dalam tahap kedua yaitu analisis data. 1. Analisis isi, analisis tematik, analisis naratif, analisis fenomenologis, dan yang terakhir adalah analisis hermeneutis. Analisis isinya itu mengidentifikasi tema, konsep, dan pola dalam data, sedangkan tematiknya mengidentifikasi tema yang muncul dari data, kemudian naratifnya menganalisis cerita dan pengalaman individu. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi struktur dan esensi pengalaman individu. Yang kelima adalah menginterpretasikan makna dan konteks data. Tahap ketiga adalah pendekatan teori humanistik tersebut. 1. Fokus pada pengalaman subjektif, yaitu memahami pengalaman dan persepsi individu. Yang kedua, kualitas dan kedalaman data, mengutamakan kedalaman dan kekayaan data.
Yang ketiga, konteks budaya dan agama. Memahami konteks Islami dan budaya lokal. Yang keempat, penggunaan bahasa dan simbol, yaitu menganalisis bahasa dan simbol yang digunakan. Yang terakhir adalah pemahaman holistik atau mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan psikologis. Kemudian, yang langkah keempat adalah analisis dengan pendekatan Islami, karena kita membahas dalam penelitian Islami. Satu, tetap memakai tafsir Al-Quran dan hadis, karena adalah sumber Islami sebagai rujukan. Yang kedua, konsep tauhid, menganalisis hubungan individu dengan Allah. Yang ketiga, konsep khalifah, mengkaji peran individu sebagai khalifah di bumi. Yang keempat, konsep ukhuwah, menganalisis hubungan sosial dan komunitas. Yang kelima, konsep maqasid syariah, mengkaji tujuan dan maksud syariah. Untuk langkah yang terakhir adalah langkah-langkah akhir, yaitu kita harus verifikasi data, memastikan keabsahan dan keandalan data kita memang benar-benar valid. Yang kedua, penafsiran data, menginterpretasikan hasil analisis. Yang ketiga, pengembangan teori, mengembangkan teori atau konsep baru. Yang keempat, rekomendasi, memberikan rekomendasi untuk praktisi atau penelitian lanjutan. Yang terakhir adalah penulisan laporan, menulis laporan penelitian yang sistematis dan jelas. Sebagai presentator hari ini, saya mengambil contoh judul penelitian kualitatif Islami dengan pendekatan humanistik. 1. Seperti pengaruh pendidikan agama terhadap perilaku remaja. Ini adalah studi kasus di Madrasah Aliyah. Yang kedua, peran ulama dalam membangun masyarakat, yaitu studi etnografi di pesantren. Ini bisa diambil contoh sebagai penelitian kualitatif Islami dengan pendekatan humanistik. Alhamdulillah, akhirnya presentasi kali ini bisa selesai, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, juga para audien. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk Dr. Muhammad Yusron Maulana Al-Yunusi sebagai dosen pengampu kami. Terima kasih atas semua ilmunya. Semoga hari ini semakin cerah dan ilmu kita menjadi ilmu yang barokah manfaat. Sukses semuanya, dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.